Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang ya, maju ya. Ini saya maju, jawaban salamnya nggak semangat soalnya. Yang jawab salam saya, semoga Allah sehatkan badannya, Allah lunaskan hutangnya. Banyak yang punya hutang tuh. Yang jawab salam saya, semoga yang belum punya jodoh Allah datangkan jodohnya. Banyakan jomblo. Pulang dari sini yang belum punya jodoh, insya Allah Allah datangkan jodohnya. Gak pada laku Bang ternyata Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah allati bini'amihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kami Sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf, Sayyidil Habib Muhammad bin Hasan Al-Haddad, dan seluruh habaib yang hadir malam hari ini. Ada Habib Ja'far bin Hasan Al-Haddad, kemudian ada Habib Hussein bin Yahya, ada Habib Syafiq bin Yahya, kemudian seluruh para habaib yang hadir pada malam hari ini, para kiai, para ajengan yang insya Allah kita doakan bersama, semoga Allah panjangkan usia beliau semua, amin. Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau, amin. Allah mudahkan rizkinya beliau, Allah berikan keberkahan kepada beliau semua, dan Allah tambahkan ilmunya beliau semua sehingga bisa membimbing kita semua agar selamat fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Kemudian yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah, baik TNI, Polri maupun sipil, kemudian kepada seluruh lembaga kepemudaan, organisasi kepemudaan, wabil khusus yang telah banyak membantu suksesnya acara malam hari ini, yaitu Karang Taruna Kabupaten Karawang, yang tadi sambutannya sudah seperti ulama. Insya Allah akan membawa kita semua selamat jalan Allah, amin. Kemudian yang saya hormati Ketua KNPI Kabupaten Karawang, kemudian ada Ketua 234 SC, kemudian yang saya banggakan keluarga besar kami, kelompok penyanyi jalanan Kabupaten Karawang, KPJ, tepuk tangan buat KPJ. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan keluarga besar 234 SC. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan keluarga besar Laskar Agung Macan Ali. Kemudian tadi saya lihat ada pasukan 12, kemudian ada Sundawani, kemudian seluruh organisasi masyarakat yang hadir malam hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, ada Jas Abang juga. Insya Allah kumpulnya kita malam hari ini memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Tidak lupa pula yang saya hormati dan saya banggakan tamu kita yang terhormat, yaitu ada Bang Bob, Bang Mike dari Marginal. Kita tepuk tangan bersama. Kemudian buat Bang Farid Putra Mbah Surip. Uye kata beliau. Barang-barang gimana? Uye. Kemudian ada Bang Iweng beserta MGC bandnya. Kita bareng-bareng malam hari ini saya kepingin mengajak hadirin semuanya bahagia. Di dalam kita menyambut kelahiran Rasulullah, di dalam kita bersolawat, ayo kita bahagia. Kenapa? Dikatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan ilmu yang Allah turunkan kepada kita dan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, kita bareng-bareng berbahagia. Pertanyaan saya malam hari ini, Bapak Ibu semua bahagia tidak? Bahagia.
Bahagia tidak? Ibu-ibu malam hari ini nggak nonton sinetron kesayangan, nggak apa-apa bu. Andin, nggak nonton Andin dulu nggak apa-apa. Aman nggak nonton Andin? Yakin? Insya Allah siapa yang bahagia malam hari ini berharap kepada Allah, Allah akan bahagiakan kelak nanti di hadapan Allah di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu sahabat Nabi yang telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diajak jalan-jalan, diajak melakukan satu perjalanan yang luar biasa, yaitu hijrah dari Mekah menuju Madinah, transit kalau zaman sekarang. Tahu transit? Ngaso, istirahat. Di mana? Ada satu goa. Di dalam goa itu, ketika Rasulullah hendak masuk ke dalamnya, kata Sayyidina Abu Bakar, nanti dulu ya Rasulullah, biarkan aku masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Aku cek dalamnya, barangkali di dalamnya ada binatang buas, barangkali di dalamnya ada binatang yang akan mencelakakanmu ya Rasulullah. Biarkan aku masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam, ternyata Sayyidina Abu Bakar, ternyata di dalam goa itu ada lobang-lobang binatang, ada lobang ular, yang akhirnya lobang itu ditutup dengan kainnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disobek bajunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ditancapkan ke dalam lobang tersebut agar ular itu tidak keluar dari lobang itu. Namun ternyata setelah disobek bajunya Sayyidina Abu Bakar, masih tersisa 2 lobang. Ada beberapa lubang yang belum ditutup, akhirnya ditutup dengan pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dipersilahkan Rasulullah masuk ke dalam goa. Ternyata ketika Rasulullah masuk ke dalam goa, Rasulullah istirahat, tidur Rasulullah karena telah melakukan perjalanan, capek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata lubang yang ditutupin dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar, dari dalam ada olar. Tahu olar? Orei. Lain orei koneng. Kalau orei koneng di mana? Di mana bu? Sadang. Di mana? Yana. Oh Yana. Yana gitu kan kemarin viral kan? Itu orei koneng, tapi ini ada ular dari dalam. Ternyata ular itu mengintip, melihat, dan tahu ternyata di luar ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ular itu kepengen keluar, gara-gara ditutup lubang itu, ular itu tarik nafas panjang. Mau ngapain kira-kira? Mau gigit Sayyidina Abu Bakar. Dari dalam goa pelan-pelan, dari dalam lubang pelan-pelan tarik nafas panjang. Ternyata kaget. Bukan cuman kita yang kaget, Sayyidina Abu Bakar kaget waktu itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar kaget nggak kayak kita. Lebay. Kalau Sayyidina Abu Bakar kaget biasa, ditahan sakitnya. Kenapa sakit digigit ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar? Agar Rasulullah tidak terbangun. Kemudian kata si ular, oh ini orang digigit sekali nggak mempan. Gue cobain sekali lagi. Tarik nafas lagi. Siap-siap. 1, 2. Digigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Kaget Sayyidina Abu Bakar, bergoyang kakinya sejenak, tapi ditahan lagi sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, jangan biarkan tubuh ini bergoyang. Kalau tubuh ini bergoyang nanti akan membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Akhirnya masih belum dibuka juga ini lubang sama Sayyidina Abu Bakar. Tarik nafas lagi, ular tarik nafas panjang, di sisa-sisa nafas yang terakhir menggigit Sayyidina Abu Bakar. Kena kakinya Sayyidina Abu Bakar, baru bergoyang sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Ditanya Sayyidina Abu Bakar oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa
menangis ya Abu Bakar, apakah ada musuh yang datang ke sini? Tidak ya Rasulullah, tapi ular ini telah menggigitku sehingga aku bergoyang. Maafkan aku ya Rasulullah, sehingga aku membangunkan tidurmu, aku mengganggu istirahatmu ya Rasulullah. Ternyata ular itu keluar, mau dibunuh. Kakinya Sayyidina Abu Bakar diusap oleh Rasulullah, sembuh alhamdulillah. Kemudian ternyata ular itu mau dibunuh sama Sayyidina Abu Bakar, tapi kata Rasulullah, nanti dulu ya Abu Bakar. Ditanya ular itu sama Rasulullah, ular, kalau bahasa sininya, wahai ular, kenapa engkau menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar? Apa jawab si ular ini? Ya Rasulullah, ketika aku diciptakan, Jibril datang kepadaku dan mengucapkan kalimat kepadaku, wahai ular, engkau adalah ular yang paling beruntung, karena engkau adalah salah satu ular yang bisa berjumpa dan memandang Sayyidul Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku menunggu dalam waktu yang sangat lama. Setiap saat, setiap waktu aku bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Oh, saatnya aku berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kok Sayyidina Abu Bakar menutupi lubangku sehingga aku tidak bisa keluar? Jangankan Abu Bakar, Gunung Uhud pun akan aku terjang demi aku berjumpa denganmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ular cinta kepada Rasulullah. Namun malam hari ini saya bangga, malam hari ini saya terharu. Ini semua yang hadir di sini adalah pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita benar-benar membuktikan kalau kita cinta kepada Sayyidul Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada yang dari Pekalongan datang ke sini untuk membaca solawat burdah, ada yang dari Tegal datang ke sini untuk membaca solawat burdah, ada yang dari Brebes, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi, bahkan yang tidak lupa pula yang dari Kerawang, semua datang malam hari ini untuk membuktikan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua luar biasa. Bareng-bareng yang kompak, luar, yang kompak, luar, sekali deh, yang kompak, luar. Insya Allah malam ini pembuktian kita cinta kepada Rasulullah dicatat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicatat oleh Allah, sehingga kelak nanti kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta solawat tidak? Cinta solawat tidak? Ibu-ibu cinta solawat tidak? Bapak-bapak cinta solawat tidak? Hafal solawat tidak? Hafal? Saya tes sekarang ibu-ibu. Yang bapak-bapak punten diem. Khusus ibu-ibu. Yang bapak-bapak jangan ikutan solawat. Kalau bapak-bapak ada yang bersuara, besok pakai daster duduknya pindah belakang. Saya mulai, nanti ibu-ibu ikutin. Siap bu? Hama qalbi. Yallah. Hafal tuh bu? Diganti-ganti. Siap, siap. Ayo siap-siap yang konsentrasi. Qad kafani ilmu Rabbi. Lanjutkan. Hafal tuh bu? Hadirin yang dirahmati Allah, semoga dengan kita cinta solawat, sehingga dengan kita cinta Rasulullah akan membekas di hati kita, dan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di dalam permulaan saya ngeliatin ketika saya berdoa semoga dapat jodoh, pada semangat. Emang benar belum pada punya pasangan? Hah? Benar masih jomblo? Hah? Udah belum?
Udah belum? Wes turung payu. Aduh. Ini barangkali ada yang berminat. Barangkali ada yang berminat. 1, 2, 3. Bang Farid mah enggak, Bang. Nah. Mau, Bang. Kita itu sebagai umatnya Rasulullah, kalau cinta terhadap wanita, udah nggak usah basa-basi. Datang ke orang tua, buat. Mau disit toh, sabar. Datang kepada orang tuanya, Bapak, saya meminang anakmu, saya kepingin memperistri anakmu, kira-kira boleh tidak? Begitu. Jangan kayak orang-orang zaman sekarang, tiap hari pacaran, diboncengin ke sana kemari, tiap hari kayak suami istri, padahal dia belum menikah. Gayanya apa gayanya? Tapi kan keren, cinta satu malam. Oh indahnya, amit-amit. Apa? Amit-amit. Kalau memang kita suka, kita datang, daripada tiap hari pacaran, jalan-jalan, udah kayak suami istri, ikut kondangan 5 tahun pacaran. Oh ternyata apa ternyatanya? Gadis yang kita cintai dipinang sama lelaki. Ternyata ketika dipinang oleh lelaki, Neng mau nikah, ada lelaki yang lebih ganteng daripada AA. Atit dikasih undangan, dia ternyata suruh kondangan, dikasih undangan, giliran dia datang kondangan, melihat mantan pacarnya bersanding dengan laki-laki lain. Dalam hati menetes kepedihan, sambil bernyanyi, harusnya aku yang di sana dampingimu, harusnya. Jangan nangis. Maju salaman, ngucapin selamat kepada mantan pacarnya, kepada suaminya, sambil berjalan merasakan dia terharu. Ya Allah, emang aku nggak pantas bersanding dengannya. Pulang pelan-pelan. Oh mungkinkah diri ini dapat yang memutih nasib. Apa? Nasib. Makanya malam hari ini kita setelah cinta kepada Rasulullah, setelah kita ingat kepada Allah, kita berdoa bersama, meminta kepada Allah hajatnya masing-masing, minta kepada Allah agar dikabulkan oleh Allah. Dan yakinlah doa kita malam hari ini diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dengan kita cinta kepada Rasulullah dan akan membekas kepada diri kita, kita akan cinta kepada tanah air kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang dari jauh-jauh yang datang ke sini, ada satu tempat yang istimewa, yaitu Kabupaten Kerawang. Kenapa Kerawang menjadi kabupaten yang istimewa? Karena Kabupaten Kerawang adalah cikal bakal Indonesia. Kenapa cikal bakal Indonesia? Ditulis naskah teks proklamasi itu di Kabupaten Kerawang. Tepuk tangan buat Kerawang. Maka malam hari ini kita pun wujudkan, kita pun buktikan kalau kita adalah bangsa yang solid, bangsa yang bersatu, masyarakatnya semua membuktikan cinta kepada tanah air, masyarakatnya membuktikan cintanya kepada merah putih. Amin ya Rabbal. Dan ingat, kita bersama-sama jangan sampai kita mudah dipecah belah,
Jangan sampai kita mudah diadu domba. Dengan kita bersolawat, insya Allah akan mempersatukan kita semua. Dan insya Allah bersatunya kita, kebersamaan kita bukan hanya di dunia, namun akan bersama kelak nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Habis ini kita dengarkan lagu yang akan membahagiakan kita, yang membangkitkan semangat kita. Semangat apa? Semangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada bangsa Indo. Insya Allah negara kita akan menjadi negara yang makmur, negara yang kuat, negara yang maju. Insya Allah kita, keturunan kita pun akan bahagia selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita minta kepada siapa? Bareng-bareng kita sambut Bang Farid dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.